Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khususan sayyidina Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi atas izin Allah Subhanahu wa taala di malam Jumat ini di kajian kitab Nasaihul Ibad, ya, yang insyaallah setiap malam Jumat kita baca gitu ya, kita kaji bersama-sama, yang mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan ilmu untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'atu wal ishrun. Maqalah dan maqalah yang ke-27, sabi'atu wal ishrun. An Abdillah ibni Mas'udin, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi beliau. Bapaknya addi maftaradallahu alaika, addi tunaikanlah, maftaradallahu alaika, apa-apa perkara gitu ya, iftaradallahu alaika, yang Allah mewajibkan, memfardukan, alaika, atasmu. Jadi tunaikanlah perkara yang emang sudah Allah wajibkan, sudah Allah fardukan bagi kalian semua gitu. Bitamami, tamam artinya sempurna, maksudnya tunaikan kewajiban yang Allah berikan kepada kita, tugasnya ya, dengan sempurna. Takun abdan nasi wajtanib maharoma. Takun abdan nasi, takun badan nasi, sehingga kamu itu ya, menjadi badan nasi. Ini isim tafdil nih, abad ya, menjadi hamba yang paling ya, menjadi ahli ibadah. Badan nasi, menjadi manusia yang paling ahli dalam beribadah gitu ya, menjadi hamba yang ahli ibadah. Ai tasir aktsaran nasi ibadatan, ai maksudnya tasir aktsaran nasi ibadatan. Taksir itu maksudnya menjadi menjadi aktsaran nas, sebanyaknya manusia gitu ya, menjadi manusia yang paling banyak apa, ibadatan, ibadahnya gitu. Soro itu kan menjadi kan, tasir kamu menjadi aktsaran nasi ibadatan,
sehingga kamu menjadi manusia yang paling banyak ibadahnya. Gitu. Wajtanib, dan jauhilah atau tinggalkanlah maharimallahi, apa-apa yang Allah haramkan atau Allah larang. Makanya haram itu artinya kan dilarang itu. Ya, larangan Allah haram itu. Maharimallahi takun, maharimallah, apa-apa yang Allah larang, takun azhadal alaika, takun azhadan nas, sehingga kamu menjadi manusia yang paling apa? Azhad ini isim tabdil, zuhud, azhad, menjadi manusia yang paling zuhud. Jadi isim tafdil ini adalah isim yang utama, mengartikan lebih ya. Misalnya kabirun artinya besar, lebih besar, akbarun. Sogirun itu kecil, lebih kecil, asgorun. Jamilun itu ganteng, tampan, lebih tampan, asgor. Ya, dari isim tafdil, af'al, wazannya, wazan af'al. Apa yang dimaksud manusia yang paling juhud itu? Manusia yang paling juhud ai tasir aktsaron nasi bugdon lidunya wa i'radon anha. Ya. Ai maksudnya adalah tasir aktsaron nas, kamu menjadi manusia yang paling banyak bugdon. Bugdon itu banyak membenci. Ya, bugdon itu yang paling banyak membenci apa? Lidunya, urusan dunia, wa i'radon anha, dan apa? Berpaling dari dunia. I'rad ya, berpaling, ngebelakangin, ngebodo amatin urusan dunia. Wardo bima qasamallahu laka, wardo, dan kamu harus ridho, bima qasamallahu laka, dengan apa-apa qasama yang Allah sudah tetapkan, atas perkara yang sudah Allah tetapkan atau sudah Allah bagikan laka kepadamu, minar rizki, daripada dari rizki. Takun, maka kamu akan menjadi agnan nasi, orang yang paling kaya. Kamu akan menjadi orang yang paling kaya dengan apa? Dengan kita ridho dengan qasamallah, dengan apa yang sudah Allah tetapkan. Ai maksudnya tasir aksaron nasi malan, ya. Maksudnya tasir aksaron nas, kamu akan menjadi manusia yang paling banyak apa? Malan, hartanya. Jadi di mata Allah, orang yang paling banyak hartanya itu bukan yang bergelimpangan harta, punya fasilitas keduniaan yang berlimpah gitu ya, raya, melimpah ruah. Tapi apa? Orang yang paling kaya di mata ada orang yang ridho dengan ketetapan Allah. Makanya pekan lalu kan dibahas itu kan, kecil banyaknya rezeki Allah itu akan menjadi hambar ketika tidak diselipkan rasa syukur di antara kedua itu. Kalau nggak ada rasa syukur, mau banyak mau sedikit sama aja, nggak terasa apa-apa. Banyak bersyukur daripada sedikit. Banyak bersyukur apalagi kan begitu. Hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud ini adalah panduan buat kita ya, untuk mencapai puncak kesalehan, mencapai puncak kesolehan, kejuhudan, dan kekayaan jiwa gitu. Kekayaan jiwa tadi itu, qasamallah, itu menjadi orang yang paling kaya, kekayaan jiwa yang sejati, dengan melalui 3 pilar utama kehidupan seorang muslim. 3 pilar ini,
Apa yang maftaradallahu alaika? Yang pertama maftarada alaika, yang pertama adalah apa-apa yang Allah wajibkan kepadamu, atasmu, ya enggak? Yaitu menunaikan segala apa yang Allah wajibkan kepada semua makhluk manusia tentunya yang beriman dengan secara sempurna. Apa? Misalnya sholat, berlaku baik terhadap makhluk Allah, beriman kepada Allah, meninggalkan yang munkar. Faradha di sini adalah mengerjakan yang wajib-wajibnya yang Allah perintahkan. Kalau kita udah lalai, lagi mana mau dapat level kesolehan, lalai, gitu ya. Kayak sholat, kerjakan sholat 5 waktu di awal waktu, fi awali waktiha, dengan khusyuk, dilengkapi dengan sholat rawatibnya, qobliyah, ba'diyahnya, ditambah lagi dengan tahajudnya. Atau contoh sebagai seorang kepala keluarga gitu ya, yang mencari nafkah untuk keluarganya, memberi makan anak istrinya. Ini kan menghabiskan energi, menghabiskan waktu, ya, sampai akhirnya malah menelantarkan apa? Keluarganya gitu kan. Maksudnya gini, dia saking khusyuknya ibadah, sholat segala macam, tapi dia lupa juga buat keluarga, itu gak benar juga, salah juga gitu. Karena nilai bekerja itu pun adalah nilainya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pilar yang kedua adalah wajtanibu gitu ya. Wajtanib maharimallahu taala. Dan meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Kalau kita sudah bisa meninggalkan apa-apa yang sudah Allah larang, ya itulah dapat namanya level kesolehan. Yang kemarin kita bahas tuh, mau di tempat ramai ataupun tempat sepi, dia akan tetap merasa diperhatikan Allah Subhanahu wa taala. Takut, ya, takut gitu loh. Bukan takut sama makhluk Allah, takut domelin pimpinan, datang tepat waktu kerja ke kantor, takut sama kepala sekolah misalnya, takut sama bosnya. Allah yang kayak begitu. Harusnya ketika kita kerja, niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir adalah apa tadi? Wardo bima qasamallahu laka. Ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima. Orang ridho itu berarti orang itu nerima. Beda dengan ikhlas. Orang ikhlas belum tentu bisa menerima seutuhnya. Levelnya ikhlas, ridho, makanya bahasanya minta ridhonya. Kalau dari ridho itu udah nggak ada lagi dah, ya ridho dengan ketetapan Allah. Contoh, saya punya rambut saya keriting, ya udah ridho dengan ketetapan Allah, begitu. Contohnya kita udah kerja nih, berusaha maksimal, dapat gaji yang pas-pasan. Nah, kalau orang yang ridho atas qasam Allah ini adalah, ya dia enggak, hatinya akan tetap tenang, dia bersyukur, enggak iri sama tetangganya, happy aja, enggak peduli tetangganya gajinya 50 juta, sedangkan gaji dia sebulan cuma 3 juta, dia enggak peduli sama urusan tetangga, rezeki tetangga nggak peduli dia. Dan biasanya orang-orang yang kayak begini biasanya malah lebih tekun untuk bersedekah, gitu ya, karena dia sadar betul rezeki yang dia terima itu ada namanya hak orang lain, hak orang miskin. Iya. Kadang-kadang orang itu kan hidupnya nggak tenang karena pengen tahu urusan orang lain, karena kepo sama dapur orang lain, gitu ya.
Sampai makanya di kantor-kantor itu yang namanya selip gaji kan rahasia, nggak boleh disiarkan gitu ya. Ya kan? Ya kan? Ini kadang-kadang malah sharing slip gaji di kantor-kantor ini. Padahal kita kan teman, kita kan soulmate nih. Ya udahlah, lihatlah pas dia ingat temennya jeger aja gajinya 20 juta dia 5 juta. Depan teman-temannya sih cengar-cengir di belakang mulai timbul zon-zon dah. Cemburu segala macam, sebar fitnah apa baik dah, dasar dia memang penjilat. Udah namanya gibah lagi, habis sudah itu amal sholatnya, habis sudah amal baiknya itu Allah. Karena kita tahu sama-sama ya, gibah itu ngomongin orang itu sama juga makan bangkai saudaranya sendiri. Ya, semut di seberang lautan dia bisa kelihatan, sedangkan gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Habis itu kan dimakan amal kita buat dia. Makanya gitu, al-kaisu, orang yang cerdas adalah orang yang bisa menjaga lisannya. Tapi orang yang bangkrut itu nanti adalah orang yang pernah nyakitin saudaranya, pernah mukul saudaranya, tapi dia nggak mendapatkan ridhonya dari teman itu. Makanya bangkrut nanti di hadapan Allah tuh. Kalau sampai si fulan itu nggak ridho dengan dia pernah nyakitin, pernah mukul, itu nanti di hadapan Allah, saya nih di hadapan Allah pernah mukul orang, nih orang ini nggak ridho sama saya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala saya pernah dipermalukan gitu. Di hadapan Allah pahala saya diambil, udah pahala saya diambil karena udah saking parahnya pahala saya juga sedikit, nggak dapat mengcover, akhirnya apa, dosa dia diberiin ke kita, ya bangkrut. Makanya orang yang bangkrut namanya, dibikin bangkrut habis, mau gimana lagi. Akhirnya orang yang dimakan sama Allah ini akan timbul yang namanya sifat qanaah. Qanaah itu nerima, Pak RT. Qanaah nerimo, ya, nggak apa, dia betul-betul sudah ketergantungan sama Allah. Bukan pasrah. Qanaah menerima, ridho, ikhlas, iya. Kalau pasrah, nih, pasrah kecenderungannya lebih kepada malas loh. Hati-hati loh. Orang kadang-kadang ada pasrah aja dah. Putus asa akhirnya kayaknya kan. Nggak begitu konsepnya. Orang yang tidak pernah ridho itu, dia akan selalu merasa miskin. Merasa miskin. Akhirnya serakah gitu loh. Serakah, WRT. Nggak ada kenyangnya. Nggak ada kenyangnya. Dia padahal dia lupa masih banyak orang di luar sana di bawah dia itu yang lebih kekurangan daripada dirinya. Dia udah nggak peduli seberapa banyak harta yang dia miliki. Makanya kalau ngelihat manusia itu jangan ngelihat ke atas hartanya, ke bawah. Ya. Ya, kalau kena musibah, usaha bangkrut, omsetnya nggak banyak, ya nggak ngeluh, biasa aja. Gitu ya. Nah, ini ya 3 pilar yang harus sama-sama kita amalkan. Pertama adalah mengerjakan, kalau kita mau jadi levelnya kadar orang soleh ya, mengerjakan perintah yang wajib Allah perintahkan. Kemudian tadi apa? Yang kedua apa? Ma hurimallahu ta'ala, meninggalkan yang diharamkan Allah. Yang terakhir adalah ridha dengan qasamallahu ta'ala. Mudah-mudahan kita ya lakukanlah semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sesemangat mungkin untuk menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang takwa, sehingga kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan makalah ini bermanfaat untuk saya pribadi dan para pendengar sekalian, tentunya jamaah malam Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wallahu a'lam bishawab. Ila liqa fi usbu'il qadim insyaallah. Wal 'afu minkum. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.